Pemirsa, perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang mendadak meroket hanya dalam hitungan hari menggemparkan publik. Politisi PSI Syahril Tanzil akan menggugat pihak-pihak yang dianggap telah memfitnah PSI. Sementara Komisioner KPU meminta masyarakat menunggu hasil rekapitulasi resmi KPU. Publik digemparkan dengan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia yang mendadak melejit hanya dalam kurun waktu 3 hari. Hingga Minggu siang, di situs resmi KPU perolehan suara partai berlambang mawar ini telah menyentuh angka 3,13%. Sementara pada hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, suara PSI lebih sedikit dari real count KPU. Litbang Kompas mencatat PSI meraup 2,81% suara. Adapun Voxpol mencatat PSI meraih 2,93% suara. Sebelumnya, Kamis 29 Februari 2024, data real count KPU menunjukkan PSI mengantongi 2,86% atau 2.171.907 suara. Kemudian Sabtu 2 Maret 2024, PSI berada di angka 3,13% atau 2.402.268 suara. Ini artinya suara PSI bertambah 230.361 suara hanya dalam 3 hari, yang diperoleh dari 2.240 TPS. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi turut mengkritisi anomali perolehan suara PSI. Melalui cuitan di akun X, Burhan berpesan kepada PSI untuk menerima lapang dada ketimbang berhasil lolos ke parlemen namun menimbulkan delegitimasi terhadap hasil pemilu 2024. Ya, perolehan suara PSI melonjak tajam. Publik pun mempertanyakan keabsahan suara yang didapat. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, ada founder dan juga CEO Voxpol Center Research and Consulting, Panggi Syarwi Caniago, dan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani. Selamat sore, Bang Panggi dan juga Bang Julius, apa kabar? Halo, Bang Panggi. Selamat sore, Bang Panggi. Halo, selamat sore, siapa? Baik, Baik, saya ingin ke Bang Panggi terlebih dahulu. Bang Panggi, banyak pihak yang curiga terhadap perolehan suara PSI yang dinilai tiba-tiba melonjak hanya dalam hitungan 3 hari. Kalau Anda bagaimana nih melihatnya, Bang Panggi? Ya, pertama Mbak Sapa, kalau kita mencermati tentu harus dengan based on data ya, tentu dengan faktual, dengan data verifikasi, konfirmasi dan validasi, tidak berdasarkan persepsi atau dianggap oleh PSI sebagai penggiringan opini publik atau dianggap pihak yang merasa dicurangi atau siapa yang dicurangi atau pelanggaran dan seterusnya. Tentu basisnya adalah data yang terukur dengan faktualisasi, termasuk mungkin expose data dan seterusnya. Yang kedua adalah misteri lonjakan suara PSI hari ini, tentu ini akan menarik untuk kita cermati. Kenapa? Nah sekarang tentu kenapa dalam hampir setelah reformasi, quick count itu kan tidak pernah meleset dari hasil real count, baik itu pilpres maupun pileg. Nah ini baru sejarah pertama kali yang kita temukan suara partai pileg, terutama khusus PSI itu bisa berbeda dengan hasil quick count. Karena setahu saya, boleh di cross check, tidak ada satupun lembaga survei yang memprediksi atau lolos ambang batas 4%, tidak ada satupun. Nah tiba-tiba hari ini kalau misalnya suara PSI setelah reformasi sampai sekarang quick count pileg, kok bisa beda PSI sendiri, sementara partai-partai lain sama hasilnya gitu. Terutama pilpres juga sama, tidak ada yang berbeda dengan real count KPU. Nah ini pertanyaannya adalah, apakah salahnya lembaga quick count yang salah atau lembaga atau real count-nya KPU-nya atau sirekapnya yang bermasalah. Nah tentu untuk proses untuk mencari kebenaran itu tentu harus dengan bisa buka C1 planonya di siap tanding, diuji kembali, di cross check, divalidasi, diverifikasi dan dikonfirmasi dalam konteks input sirekapnya atau input real count-nya.
Yang kedua adalah mungkin bisa buka kotak suara kembali untuk mengecek misalnya 30% kotak suara dibuka kembali, apakah ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti ada manipulasi, ada kecurangan, ada Baik. itu sanksinya nggak main, tentu pidana ya. Apakah itu dilakukan di tingkat KPPS, di PPK, atau di tingkat kabupaten kota, atau di provinsi. Tentu itu perlu diverifikasi, dikonfirmasi, dan divalidasi. Nah, yang ketiga adalah tentu saja menarik untuk kita cermati adalah fenomena ini, ada suara tidak sah hari ini. Nah, suara tidak sah ini siapa yang mengawal, siapa yang kontrol? Nah, suara tidak sah ini bisa dikonversi itu menjadi suara sah. Apalagi pemilu kali ini adalah pemilu yang suara tidak sahnya cukup signifikan, besar. Nah, fenomena suara tidak sah ini bisa disalahgunakan, bisa dimanfaatkan, bisa digelontorkan untuk insentif aspek-aspek elektoral. Nah, itu juga perlu kita cermati. Kemudian yang keempat adalah, misalnya PSI selalu mengatakan, ya kami jangan digiring opini, kami saja yang diperhatikan, jadi tertuduh gitu. Tinggal dibuktikan saja. Nah, membuktikan ini yang nggak mudah, karena kita nggak digaji oleh negara. Siapa yang membuktikan? Gitu. Itu yang nggak mudah. Gitu. Kemudian pihak-pihak mana yang mau kembali membuka kotak suara, itu jadi challenge tantangan. Kemudian pihak-pihak mana yang bisa untuk memvalidasi, memverifikasi dan konfirmasi C1 plano atau C1 hasil itu untuk divalidasi kembali kebenarannya. Nah, itu challenge-nya, tantangannya di situ, siapa yang akan membuktikan itu. Nah, kalau misalnya Bawaslu, KPU-nya juga seolah lepas tangan, tidak tanggung jawab, ini kan juga problematik juga, punya persoalan tersendiri gitu. Jadi perlu Baik, Bang Julius, kalau menurut Anda bukti digital, bukti apa? Baik, Bang Julius, apakah perolehan suara PSI yang mendadak meroket dalam waktu cepat ini merupakan sebuah anomali? Oh iya, jelas. Jadi kami kan dari awal gini ya, kita mesti lihat faktor bahwa satu-satunya partai yang mengkampanyekan diri di berbagai macam balihonya dengan menggunakan foto Presiden Jokowi hanya PSI. Itu yang pertama. Yang kedua adalah satu-satunya partai yang disebut oleh Komisi 3 DPR RI pada saat rapat kerja bersama mitra polisi ketika itu adalah terkait dengan dugaan pemasangan baliho oleh aparat kepolisian hanya PSI. Lalu di belakang kami mendengar berita bahwa mulai dari P3 ya, Bang Romi cerita terjadi kenaikan 3% di PSI yang beriringan dengan menurunnya suara P3 3%. Dan kami juga membaca beberapa data dari rekan-rekan di mana di sekitar 110 TPS ada suara PSI yang lebih daripada 60%. Yang pada saat itu teman-teman di lapangan mengatakan suara PSI ada yang sama sekali tidak ada yang nihil dan segala macam. Ini suara dari bawah, suara dari rakyat, suara dari rekan-rekan pemantau pencoblosan, gitu ya. Jadi bukan suara politik, bukan suara lembaga survei, kita langsung dari lapangan. Dan ini yang berkali-kali dipertanyakan, kenapa mendadak melonjak? Dan perhitungan matematis pun menjadi tidak masuk akal. Nah, kalau seperti ini seperti apa yang kita sebut sebagai sulap-sulap hasil suara. Kita tahu kita sedang bermasalah dalam kondisi Sirekap, dan tadi seperti yang Bung Pangi sampaikan, ini harus dibuka bukan hanya C1 atau rekapnya saja, tapi kotak suaranya harus dibuka. Itu kertas suara yang dicoblos itu harus diulang, harus dibuktikan. Kenapa bisa dalam jangka waktu 2 hari kenaikannya amat sangat signifikan, dan ini tidak mungkin karena tidak ada satu lembaga survei pun yang menyatakan demikian. Sementara di lapangan berbagai macam kejanggalan teknis itu disampaikan. Dengan demikian kalau ceritanya begini, maka kita bisa bilang ini pemilu ya yang berjalan mulus ya adalah mereka-mereka yang benar-benar berjuang. Sementara yang berjalan betul-betul blast off, betul-betul melonjak, betul-betul janggal, ini yang ada jejak Presiden Jokowinya. Dan ini pula yang tidak pernah ditindak. Ini jelas-jelas kecurangan pemilu yang bukan hanya terstruktur sistematis tapi juga masif. Ini yang harus menjadi materi hak angket ke depannya, siapa? Bang Pangi, mungkin tidak sih barangkali mungkin ada daerah-daerah yang menjadi lumbung suara PSI yang baru masuk ke penghitungan real count KPU beberapa hari terakhir sehingga membuat suara PSI
bertambah banyak, cukup signifikan begitu? Halo Bang Panggi, mohon maaf, audionya di-mute, mohon dibuka. Ya, Oh, baik, silakan. misalnya Mbak Sapa memang ada alasan karena baru ada masuk daerah-daerah tertentu gitu. Kalau sebenarnya kalau di dalam quick count ya, data masuk 15% saja waktu kita cermati, itu angka PSI-nya udah stabil di situ gitu. Jadi kalau kita lihat di dashboard IT kita, mau masuk daerah dari Indonesia Timur, Indonesia bagian barat, mau dari Jawa, mau dari Kalimantan atau dari Bali, NTT, NTB, termasuk Maluku, Papua, begitu data 15% masuk, itu data tuh stabil. Tidak terjadi pergerakan lagi. Nah, stabilitas angka data kalau dalam quick count kita kemarin itu di 15%, persis hari ini begitu masuk 75%. Kita nggak berubah itu. Posisinya PSI tetap tidak lolos gitu. Nah, kalau kemudian Mbak Sapa mengatakan tadi ada misalnya ya batas atas rentang margin of error atas pun nggak lolos gitu. Hanya 3,8. Nah, dan angka mencapai ya menambah 1,2 juta, 1,2%, itu kan artinya tidak main-main angkanya, 2,2 juta suara atau 1,8 juta suara, saya lupa itu persis. Dari mana sumber data sebesar itu? Suara dari mana gitu? Tiba-tiba datang, itu yang disebut dengan misteri lonjakan suara PSI itu. Jadi kalau ada tadi data-data yang belum masuk, hari ini sudah mulai masuk, sebenarnya data real count atau quick count itu, atau saya lihat atas Sirekap itu, mau data masuk 5%, mau 10%, biasanya data masuk 15% itu relatif stabil gitu. Jadi tidak ada lagi stabilisasi suara itu terjadi di IT dashboard kita waktu itu. Jadi nggak ngaruh mau masuk daerah lain, mau nggak masuk daerah lain, begitu sudah masuk 15% suara. Nah sekarang pertanyaannya real count-nya KPU sudah 15% atau lebih? Kan sudah lebih, sudah hampir 50%, sudah 60% kan. Jadi itu relatif sudah stabil gitu. Nah artinya kalau memang udah stabil di 50%, kalau kita sudah 15% data masuk di tim IT dashboard kita stabil, kan harusnya nggak mungkin lagi ada lonjakan dari 3,2, 3,1 ke 3,9, tiba-tiba melonjak jadi 4, menjadi aneh gitu. Data itu, lihat real count data masuk 5%, dengan real count masuk data sekarang 60%, coba lihat angkanya. Prabowo-nya masih di 58 ya. Ganjarnya di angka 16-17, kemudian Aniesnya di angka 25-24, kan gitu. Mau masuk 15%, mau masuk 50%, mau masuk 60%, itu nggak ada lonjakan-lonjakan, jumping-jumping itu nggak ada, Mbak. Nah pertanyaannya kenapa bisa di Pilpres tidak terjadi lonjakan, stabilitas data terjadi di real count-nya, tapi ketika di partai kok ada jumping-jumping begitu gitu. Ada apa? Nah itu yang menarik sebenarnya untuk dicermati. Oke, baik Bang Julius, ini Saya izin pamit ya Mbak. Izin pamit ya Mbak. Baik, terima kasih Bang Panggi. Bang Julius, ini PSI sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pihaknya menegaskan selalu taat aturan, tidak ada kecurangan, dan akan menggugat pihak-pihak yang dinilai telah memfitnah PSI terkait dugaan anomali suara ini. Perlukah Mas Julius menggugat pihak-pihak yang dinilai memfitnah PSI? Ini kan bahasa-bahasa represif gitu ya. Menunjukkan bahwa PSI ini partainya penguasa, oleh karena itu dia pasang poster dengan Jokowi dimanapun itu. Jadi ketika kita mengkritik suara itu dianggap mengkritik kepemimpinan Jokowi. Ini bahasa yang lumrah lah. Penguasa-penguasa yang represif, penguasa-penguasa yang oligarkis, penguasa-penguasa yang otoriter menggunakan bahasa yang sama. Dengan demikian juga ini semakin membuktikan sebetulnya ya, ketika dia menyatakan ada akan menggugat, akan mempertanyakan pihak manapun yang membahas soal anomali dan segala macamnya gitu, bukannya mendorong KPU untuk membuka, bukannya mendorong saksi-saksi PSI untuk mengungkapkan kenaikan atau lonjakan suaranya secara signifikan, tetapi malah mengancam. Ya kita sih jelas melihat wajah asli Jokowi di PSI. Di situ ya, karena ini benar-benar wajah yang represif dan justru semakin meyakinkan kami bahwa Bang Romi bilang ada operasi di sini, operasi sayang anak. Ya jelas berarti ini memang Pak Jokowi yang bermain untuk meningkatkan atau memastikan lonjakan suara PSI agar mencapai 4% dan lolos ke Senayan. Baik, terima kasih Mas Julius Ibrani, Ketua PBHI. Sebelumnya tadi ada Bang Panggi Syarwi Caniago, pengamat politik, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.